Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja makalah kelompok kami dengan judul Demokrasi Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Nurul Fadilah, Stambuk F551 19124, yaitu saya sendiri. Yang kedua Michael Fernando, Stambuk F551 19121. Yang ketiga Muhammad Tarik Rifai, Stambuk F551 19130. Yang keempat Ade Kurnia Putra, Stambuk F551 19142. Dan yang kelima Rahmat Agung, Stambuk F551 19129. Akan tetapi, anggota kelompok kami yang aktif dalam presentasi kali ini hanya terdiri dari 4 orang, yaitu Nurul Fadilah, Michael Fernando, Muhammad Tarik Rifai, dan Rahmat Agung. Oke, langsung saja saya memulai. Di sini dalam materi yang kami bawakan, yaitu Demokrasi Indonesia, terdapat 4 rumusan permasalahan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sejarah demokrasi Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana ciri negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Di sini saya akan membacakan slide pertama, yaitu A. Sejarah demokrasi. Pada awalnya, sejarah demokrasi hanya dilewati dengan model partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam proses politik. Ciri utama demokrasi purba adalah adanya pengelolaan bersama oleh seluruh warga polis, negara, kota atau city state yang jumlah penduduknya relatif kecil. Bentuk demokrasi sebenarnya sudah kita kenal sejak zaman Yunani. Meskipun demikian, dalam perkembangannya terdapat perbedaan-perbedaan menafsir ide demokrasi tersebut. B. Prinsip-prinsip demokrasi. Berikut penerapan prinsip demokrasi di Indonesia dari segi pemerintahan dan rakyatnya. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia (HAM). Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Fernando, Stambuk 551 19121. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya, yaitu C. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. A. Periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan DPR. Akibat persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruksi sesudah kemerdekaan. B. Periode 1966 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden terbatas, peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. C. Periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila, yaitu Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial landasan formal. Periode ini adalah periode Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS serta MPR. Dalam ketetapan
meluruskan kembali rangka penyelewangan terhadap UUD 1945, itu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Dan D. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah periode Pancasila, Undang-Undang 1945, dan ketetapan MPRS, kembali penyelewangan terhadap Undang-Undang 1945, yaitu terjadi masa demokrasi terpimpin. Dan D. Ciri-ciri suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Semua fase yang terjadi dalam beberapa kali perubahan tersebut menjadikan masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam kehidupan seperti layaknya negara dengan konsep demokrasi. 1. Kebebasan individu. Salah satu faktor yang menjadi sistem demokrasi sebagai sistem yang menghargai hak hidup seseorang adalah dengan diperlakukannya kebebasan untuk masing-masing individu sebagai warga negara. 2. Jaminan hak asasi manusia (HAM). Mendapatkan jaminan hak asasi HAM merupakan ciri-ciri negara demokrasi. Setiap manusia dan yang hidup di bawah naungan negara dengan sistem demokrasi akan mendapat hak dan kewajiban yang telah sama sebagai warga negara. Dan yang terakhir, D. Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. 3. Kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Rifai, Stambuk F551 19130. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. 3. Kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu hak yang diberikan dalam negara bersistem demokrasi. Media massa mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan aturan yang wajar-wajar saja. 4. Berkonsep hukum secara nyata. Negara bersistem demokrasi sangatlah memiliki konsep hukum yang tegas dan nyata. Negara tidak menghendaki adanya konflik yang dapat menyebabkan kekerasan di kalangan masyarakat dan menghendaki adanya perdamaian. 5. Pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat. Salah satu faktor utama yang menjadi ciri khas dari negara demokrasi adalah pemerintahannya murni berada di tangan rakyat. Kita pasti sudah tahu konsep utama demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. 6. Berlakukan pemilihan umum. Pemilihan umum di negara demokrasi bukanlah hal yang sangat asing lagi. Karena pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka rakyat diberi kebebasan untuk memilih pemimpinnya berdasarkan mayoritas suara terbanyak. Biasanya memilih jalur pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali atau periode tertentu. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung, Stambuk F551 19129. Saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. 7. Mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. Karena musyawarah dan pendapat adalah metode utama yang dijadikan oleh negara demokrasi sebagai langkah-langkah pengambilan keputusan. 8. Kebebasan berorganisasi dan berkoloni. Masyarakat yang hidup di negara demokrasi memiliki hak penuh untuk mendirikan ataupun mengikuti organisasi tertentu. Hal ini terbukti dengan adanya banyak partai politik atau organisasi masyarakat yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada negara demokrasi. Kesimpulan, definisi singkat untuk istilah demokrasi yang artinya sebagai perintah atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian, penerapan demokrasi di berbagai negara memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi dijamin. Oleh sebab itu,
Hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekadar untuk menunjukkan beberapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini, berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat akhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijakannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demikianlah hasil pemaparan presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.